Quran surah Al-Ahzab. Oke. Ayat ke 49. Ya, 49. Ya. Oke, kita baca dulu, diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, kita langsung bacanya penggal-penggal ya. Oke, baik. Nah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Oke, kita mulai dari bagian ini. Afwan teman-teman. Afwan ya, ini kemarin kita belum beres. Kita baru sampai ain sukun. Ayat 48-nya kita belum beres kemarin. Oke lah, kita bahas dulu, lanjutkan yang kemarin dulu, afwan ya. Ayat 48-nya nih. Ini ada bekas kemarin catatannya. Kita baca dulu ayat 48, afwan. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ. Nah, oke, kita sekalian bahas ya. Kita lanjutkan bahasan kemarin. Ayat 48 Quran surah Al-Ahzab. Oke, kemarin sudah terakhir kita bahas huruf ain sukun. Sekarang kita bahas huruf berikutnya. Nah, ini namanya huruf hamzah. Ya, jangan lagi di antara kita menyebutkan ini huruf alif. Kenapa ini bukan alif? Karena alif itu tidak mungkin punya harokat, teman-teman sekalian. Ya, alif itu di atas atau di bawahnya tidak berharokat karena fungsi alif bukan untuk dibaca sendirian. Ya, contohnya ini. Nah, ini alif teman-teman. Nah, fungsi alif itu, nah ini nih yang warna kuning. Nah, ini namanya alif. Alif itu di atas dan di bawahnya tidak memiliki harokat. Nah, fungsi alif untuk memperpanjang durasi baca dari huruf yang berharokat fathah. Nah, atau sering disebut sebagai tanda mad. Sebagai tanda mad. Mad itu apa? Tanda panjang. Ya, tanda panjang bunda, abang, kakak sekalian. Oke. Nah, sekarang kita kembali. Kalau yang ini, nah yang ini nih, afwan. Nah yang ini, ini baru hamzah, bukan alif karena dia berharokat, gitu. Oke. Sip. Jadi huruf yang selama ini sering kita baca a, i, u ketika baca Quran itu namanya hamzah, bukan alif. Alif itu hanya untuk memperpanjang durasi baca. Hamzahnya vokalnya a ya, karena harokatnya baris atas a. Oke, a. Nah, jadi bukan dibaca i, nggak dibaca u. Oke. Selanjutnya, di sini kita mendapati ada huruf apa? Ini namanya adalah huruf dzal. Dzalnya dalam keadaan berharokat, dzalnya fathah tegak. Kalau kita mendapati ada fathah yang tidur begini, dia dibaca satu harokat. Kalau misalnya fathahnya tegak seperti ini, maka dia dibaca dua harokat. Nah ya, nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Ya, maka dia dibaca dua harokat. Yang ini satu harokat, yang ini dua harokat. Adza, nah gitu ya. Adzahum. Nah begitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara melafalkan huruf dzal? Ada beberapa kesalahan yang harus kita perhatikan ketika melafalkan huruf ini. Ya, huruf dzal. Apa kira-kira? Oke, kita akan coba pelajari secara perlahan. Nah, ya. Oke, tolong teman-teman yang sudah punya buku dibuka halaman ke-94. Dzal ketika berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi adalah poin 1. Apa? Tertukar dengan huruf dal, tertukar dengan huruf zai, tertukar dengan huruf jim. Nah, itu dulu deh, ya. Oke. Nah, kalau huruf dzal kesalahannya sudah ada di poin 1 yaitu tertukar, berarti ini termasuk kesalahan yang besar. Kenapa? Karena tertukarnya huruf antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, ya, itu bisa merubah makna karena struktur kata dalam bacaan Qur'annya, dalam kalimatnya berubah.
Oke ya. Nah, maka jangan tertukar. Oke, contoh. Perhatikan. Jangan sampai kita baca begini. Ya. Ini bacaan yang keliru. Perhatikan. Perhatikan zalnya. Innallazina ataupun innalladina ataupun innallajina. Nah, semuanya itu bacaan yang salah dan salahnya salah besar. Nah, maka bagaimana caranya agar huruf dzal kita tidak tertukar? Caranya teman-teman kenali secara perlahan. Jadi setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dzal? Dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Secara tipis-tipis disentuhkannya, tidak perlu ditekan kuat-kuat apalagi sampai digigit. Contoh gambarnya seperti ini. Lihat titik berwarna hitam. Nah, ini adalah tempat keluar dari huruf dzal. Ujung lidah kita disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Terlihat sama teman-teman? Saya coba praktekkan ya. Teman-teman lihat gambar dulu, itu cara melafalkan huruf dzal. Dan ini pelafalan dzal yang sesungguhnya. Perhatikan. Sentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Dza. Dza. Sentuhkan tipis-tipis ujung lidahnya, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Dza. Zi. Zu. Paham? Maka ketika teman-teman melafalkan huruf dzal sesuai dengan makhrajnya, mustahil tertukar dengan 3 huruf tadi. Tertukar dengan zai, dengan dal, dengan jim. Ya. Sekarang kita praktekkan dulu secara kaidah makhrajnya ke kalimat yang tadi. Nah, ya, ke kalimat yang tadi ini dzalnya nih ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Nah, jadi dibacanya seperti apa? Ya. Dibaca seperti ini. Innalladzina Jadi pastikan huruf dzalnya sesuai dengan makhrajnya, insyaallah. Dominan bacaan teman-teman tidak akan keliru menjadi huruf zina ataupun dina ataupun jina, tapi zina, karena makhrajnya sesuai. Ya, gitu. Oke, itu kesalahan pertama. Jadi jangan sampai tertukar dengan huruf dal, zai, dan jim. Sebenarnya ada kesalahan berikutnya dari huruf dal itu. Walaupun dia sudah dilafalkan dari makhraj, ketika makhrajnya huruf dalnya sudah tepat, dia masih punya potensi kesalahan besarnya berubah jadi huruf apa? Berubah menjadi huruf sa. Ya. Nah, contoh misalnya ini juga banyak yang melafalkan seperti ini. Zalnya itu masih ada nuansa-nuansa seperti huruf sa. Contoh, ini bacaan yang keliru. Ala salika. Ala salika. Nah, harusnya kan ala zalika. Nah, kenapa ini masih punya potensial? Huruf dzal ini ketika dilafalkan tepat dari makhrajnya, dia masih bisa tertukar dengan huruf lain. Karena belajar huruf hijaiyah itu gak cukup hanya belajar makhraj untuk menyempurnakan huruf. Tapi nanti dia punya sifat, karakter dari hurufnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi huruf dzal itu masih bisa salah besar, berubah menjadi huruf sa walaupun sudah dilafalkan dari makhrajnya. Kenapa bisa? Karena huruf dzal dan huruf sa makhrajnya, tempat keluarnya sama. Dari mana? Dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat, sama persis. Nih, lihat gambarnya. Tuh. Ya, jadi perlu juga kita ketahui apa sifatnya. Nah, jadi huruf dzal dan sa ini sama persis dari segi makhraj. Yang membedakan antara dzal dan sa itu nanti dari segi sifat. Nih, ini sifat huruf dzal ada 5. Oke. Nah, kita tampilkan. Lalu sifat huruf sa juga ada
ada 5. Nah, ini ya. Oke, yang membedakan apa? Huruf dzal dan sa dari poin 2 sampai dengan 4. Ini sampai dengan 5, sifatnya sama semua, tidak ada perbedaan. Ya, yang membedakan sifat poin 1, Bunda, antara huruf dzal dan huruf tha. Kalau huruf dzal dia tertahan nafas. Kalau huruf tha dia mengalir nafas. Nah, jadi huruf dzal ini kalau dilafalkan berhembus angin, berhembus udara, keluar nafas, maka sudah dipastikan dia akan tertukar menjadi huruf dzal. Huruf tha. Contohnya di sini. Tadi yang kita contohkan. Ini kan kita baca tadi keluar nafas. Ala, perhatikan. Ala salika. Ini makhrajnya sama, cuman dia keluar angin. Ala salika. Harusnya ditutup jalur anginnya. Ala zalika. Ala zalika. Oke. Nah, pelan-pelan sampai sini dulu. Bisa difahami tidak perbedaan bunyi salah dan bunyi benarnya? Harapannya ketika teman-teman kenal, teman-teman tidak akan bacanya sembarangan. Ya. Gitu. Paham sampai sini ya? Oke, jadi itu kesalahan pertama ya, jangan sampai tertukar dengan huruf-huruf yang tadi sudah kami bahas. Ya. Teman-teman beda sedikit saja sifat, huruf yang keluar bisa beda. Contohnya apa? Contohnya huruf dzal dan tha. Tempat keluar mereka sama, dominan sifat mereka sama, cuman satu sifat yang membedakan apa? Angin, udara. Nah, penting teman-teman harus ketahui. Tidak perlu hafal istilah, hafal apa? Fahami konsep. Ya, oke, sip. Sekarang ya, yang kedua, kesalahan huruf dzal berharokat itu kurang sempurna aliran suara dari huruf dzal. Maksudnya gimana? Gini, ya, contohnya begini. Saya contohkan misalnya, nah ini aja deh ya, yang gampang ya kalimatnya. Perhatikan, jangan sampai huruf dzal itu dilafalkan mampet suaranya. Mampet, tahu mampet? Tidak mengalir. Contohnya begini. Nah, perhatikan. Ini dzalnya tidak mengalir suaranya. Adabahu, adabahu, adabahu. Seharusnya azabahu, azabahu. Jadi ketika ujung lidah kita makhraj huruf dzalnya disentuhkan, dia tidak mampet, dia suaranya mengalir. Kenapa harus suaranya mengalir? Karena huruf dzal punya sifat. Nah, salah satu sifat dari huruf dzal dari segi suara, lihat poin 2, namanya rokhwah. Rokhwah itu artinya apa? Rokhwah itu artinya mengalir suara. Kapan mengalir suaranya? Ketika ujung lidahnya disentuhkan dengan ujung gigi seri atas. Za, ya, za, zi, tuh, dia suaranya mengalir, tidak da, di, du, nggak gitu, ya. Oke. Nah, jadi kenapa dia bisa mampet? Bisa jadi teman-teman ketika melafalkan makhraj huruf dzalnya, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atasnya itu tidak disentuhkan secara tipis-tipis, tapi terlalu ditekan kuat-kuat atau bahkan sampai betul-betul seperti digigit. Akhirnya jalur suara yang harusnya keluar dia tertahan. Gitu ya. Jadi coba sentuhkan ujung lidahnya ke ujung gigi seri atas tipis-tipis. Tidak perlu ditekan kuat-kuat. Oke. Nah, jadi misalnya kita praktekkan. Misalnya di kalimat yang ini ya. Nah, berarti dia nggak dibaca begini. Ya, perhatikan detil bunyinya. Ini bacaan yang salah karena dzalnya suaranya mampet. Data lahabin, data lahabin. Seharusnya zata lahabin, zata lahabin. Oke, paham ya? Nah,
ini dia dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal berharokat. Yang pertama, jangan sampai tertukar. Yang kedua, jangan sampai huruf dzalnya mampet suaranya. Oke, sekarang untuk memastikan teman-teman sudah paham, mau nggak kita uji dengan kuis? Kalau mau, boleh komen kuis. Kita uji pemahaman teman-teman, biar saya juga bisa tahu dengan kuis. Kuis mau? Oke, kuis ya. Baik, pada kalimat ini, coba cek apakah huruf dzalnya salah atau benar. Teman-teman tinggal jawab salah atau benar. Ya, perhatikan, fokus pada huruf dzalnya. Konsentrasi. A'udzu. 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 Zu. Salah atau benar? Ya, bacaan yang barusan itu salah. Karena sudah saya perlihatkan makhrajnya tidak sama dengan dzal. Tadi yang kita baca itu apa? Yang kita baca itu huruf zai. A'udzu. Sudah kita ketahui, dzal makhrajnya bukan gini, zu. Tapi a'udzu. Zu. A'udzu. Ya. Gitu. Jadi bacaan yang tadi adalah bacaan yang salah, bukan bacaan yang benar. Ya, bacaannya salah, salahnya salah besar lagi. Karena huruf yang dibaca beda. Ya. Oke, coba misalnya kita baca yang ini, ya, yang ini. Ini bacaan yang salah atau benar? Saya langsung perlihatkan pelafalannya ya, biar teman-teman bisa lebih melihat pelafalan dan bunyinya. Perhatikan. Salah atau benar? Yauma idin. Yauma idin. Yauma idin. Salah atau benar? Silahkan. Ini makhrajnya udah bener loh. Tapi kenapa dibilangnya salah? Yauma idin. Idin. Ini bacaan yang salah. Ya, gitu. Walaupun makhrajnya sudah tepat, ya, tapi sifatnya belum tepat. Suara huruf dzalnya mampet. Yauma idin. Idin. Yang seharusnya suaranya mengalir. Yauma idzin. Yauma idzin. Yauma idzin. Ya. Oke, pelan-pelan ya teman-teman sekalian. Jadi kita kenali secara perlahan bunyi salah dan bunyi benarnya. Oke. Sekarang kuis yang sesungguhnya itu saya akan minta tolong teman-teman pilih mana huruf dzal yang lebih tepat di sini. Ya. Oke. Apakah A, apakah B, apakah C? Mana bacaan yang lebih tepat? Ya. Siap-siap. Konsentrasi. Yang A. Ya, yang A. Adahum. Adahum. Yang B. Azahum. Yang C. Azahum. Mana bacaan yang lebih tepat huruf dzalnya? Silakan komen di kolom komentar. Ya. Oke, jawaban terbanyak menjawab pilihan yang C. Masya Allah, barakallahu fikum. Jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang C. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kenapa yang A nih, pilihan A, kenapa ini salah? Adahum.
adahum, karena dia dibaca menjadi huruf dal. Ya, harusnya makhrajnya ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Azahum. Lalu kenapa yang B salah? Azahum. Azahum. Karena dia dibaca menjadi huruf zai. Sedangkan zal bukan za. Lihat makhrajnya beda. Za. Seharusnya za. Azahum. 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 Paham ya? Nah, jadi teman-teman sudah mengenal bunyi sekarang ya. Oke. Kenapa lidahnya dikeluarkan ketika mengucap huruf zal? Siapa yang mengeluarkan, Bang Revan? Ikut nggak? Ikut nggak kita tadi belajar huruf hijaiyah? Tidak ada bahasa zal harus keluar ujung lidahnya. Zal keluar harus wadha'u wadzalu wasalil ulia. Tidak ada yang membahas zal harus keluar lidahnya, nggak ada. Za, mana yang keluar? Za, mana yang keluar? Tidak ada yang membahas za harus keluar ujung lidahnya. Pahami makhraj, kita sudah bahas dari awal. Lanjut. Ya. Azahum. Zalnya berapa harokat? 2 harokat. Jadi cara melafalkan huruf zal, ujung lidahnya disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Kadarnya 2 harokat. Ya. Azahum. Azahum. Ya. Oke. Lanjut. Wada'adahum. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke huruf berikutnya. Ya. Oke, teman-teman, ada yang baru pertama kali gabung di live ini pagi ini? Ada nggak yang baru pertama kali gabung di live ini pagi ini? Ada? Kalau teman-teman senang belajar seperti ini, belajarnya pelan-pelan kan ya? Dikenalkan bunyi salah, bunyi benar, bahkan kita sampai siapkan teman-teman untuk dicontohkan secara perlahan seperti ini. Ya, yang senang pengen belajar setiap hari seperti ini, boleh diklik tombol ikuti dulu. Takutnya teman-teman nanti lupa nama akun kita apa, akhirnya silaturahimnya nggak lanjut. Nah, diklik dulu tombol ikutinya biar teman-teman tidak ketinggalan. Ya, oke. Selanjutnya, ya, karena kita di TikTok itu sudah dari 4 tahun yang lalu. Ada yang baru pertama kali gabung di live ini? Nah, ya, salam kenal teman-teman sekalian. Lanjut. Teman-teman, ini adalah huruf H. Kalau saya sering sebut dengan H besar. Ya, H besar. Ya. Nah, banyak orang melafalkan H besar ini masih salah kaprah, teman-teman sekalian. Ya. Ini H-nya dalam keadaan berharokat. Oke. Nah, H besar, salah satu kesalahannya, oke, kita bahas deh ya H besar ya. Nih, H besar dalam keadaan berharokat. Ada di halaman ke-6 di buku saya. Oke. Kesalahan H ketika berharokat itu, poin 1, pastikan H besar jangan sampai dilafalkan bukan dari dada. Jadi H besar itu bukan dilafalkan dari dada. Kalau selama ini teman-teman bertumpu H besar itu ditekan, dilafalkan dari dada, maka itu kurang tepat karena tidak ada tempat keluar makhraj dada. H besar itu dilafalkan dari mana? Nih. Ya. Takutnya kita baca Quran, huruf hijaiyahnya nggak kenal, cuman kenal bentuk aja. Setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf H? Dari tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Ya, tepatnya di sini. Lihat titik berwarna putih. Jadi bukan dari dada. Kalau dari dada berlebihan sekali. Ya, kalau teman-teman melafalkan H besar dari dada, ya, nafas teman-teman akan boros dan terasa berlebihan. Yanha. Enggak begitu. Biasa aja. Yanha. Tuh. Yanha. Yanha. Bukan enggak gitu. Ya. Oke. Nah, ya, jadi dari tenggorokan paling bawah, tenggorokan paling pangkal, gak perlu berlebihan dari dada karena tidak ada makhraj dada. Paham sampai sini? Lanjut ya.
Selanjutnya, kesalahan pada hak berharokat itu seringkali dibaca tidak jelas aliran suara beserta aliran nafasnya. Contoh, misalnya kita contohkan di sini. Nah, ini ada hak besar berharokat plus juga ada hak besar sukun. Banyak orang ketika melafalkan hak besar itu bunyinya tidak jelas. Contoh, mahiyah. Nah, ya, oke. Mahiyah. Haknya ada, tapi tetap salah karena haknya tidak jelas. Ya, atau sering disebut dengan khofa, bunyi haknya samar. Mahiyah. Harusnya dijelaskan. Ya. Mahiyah. Dari pangkat tenggorokan jelaskan aliran nafas dan aliran suaranya. Mahiyah. Nah, gitu ya. Kenapa harus jelas aliran suara aliran nafasnya, teman-teman sekalian? Karena hak besar punya sifat. Nah, sifat dari hak besar apa? Nih, ya, lihat di poin 1 dan 2. Hak besar itu mengalir nafas, mengalir suara. Bukan sedikit mengalir, tapi mengalir. Makanya kenapa sifat hams dan rokhwa, mengalir nafas, mengalir suaranya jangan sampai setengah-setengah. Maka ketika dipraktekkan, ya, misalnya di sini kita ganti kalimat yang lain. Nah, misalnya di sini ya, jelaskan haknya alal huda, bukan cuman alal huda. Itu tidak jelas. Ya. Nah, jadi itulah dua kesalahan ketika teman-teman melafalkan hak berharokat yang harus dihindari. Ya. Paham? Contoh di kalimat ini ya. Coba teman-teman tebak. Apakah bacaan saya salah atau benar? Fokus pada hak berharokatnya. Ilafihim. Boleh komen di kolom komentar. Ilafihim. Salah atau benar? Ilafihim. Jawabannya adalah salah karena hak besarnya tidak jelas. Ya, ilafihim. Harusnya ilafihim. Nah, jelas hi-nya itu ada. Him dirasakan dari pangkal. Ya, beda antara ilafihim dengan ilafihim. Nafas dan suaranya jelas. Ya, gitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi pastikan hanya jelas. Wada'adzahu hum. Nah, gitu. Ya. Nah, itu kesalahan-kesalahan kecil yang bisa kita dalami secara perlahan. Asalkan apa? Belajarnya santai, di bawah enjoy, pelan-pelan, banyak diulang, banyak praktek. Di rumah teman-teman yang nyimak jangan cuma diem ya, ikut melafalkan. Oke, selanjutnya kalau teman-teman mendapati ada huruf yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, seperti angka 9, ini namanya harokat dhammah. Maka huruf hijaiyah apapun ketika berharokat dhammah, pastikan vokal U-nya maksimal. Banyak orang melafalkan huruf berharokat dhammah, itu dibacanya cuma begini. Adzahum. Adzahum. Nah, ini harokat dhammah yang tidak sempurna, tidak maksimal. Harusnya muncungkan mulutnya, ya. Adzahum. Adzahum. Kenapa harus monyong? Karena sempurnanya atau itmamul harokat dhammah, kesempurnaan harokat dhammah itu dibaca muncung. Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Sempurnanya harokat dhammah tidak akan pernah sempurna illa kecuali bi dhammi syafataini dhammah, memuncungkan kedua mulut. Hu, bukan cuma hu. Ya, paham? Nah, gitu ya, jelaskan hu-nya. Ini saya izin hapus. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Di sini ada huruf namanya huruf mim. Ya, huruf mim dilafalkan sebagaimana kita bilang minum.
Sebagaimana kita bilang makan, persis seperti huruf M. Jadi nggak usah kita bahas panjang lebar. Cuman kita lihat di sini huruf mimnya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Tanda petik ini dalam istilah tajwid namanya tanda sukun atau tanda sakinah. Kalau di kita sering disebut dengan tanda mati, betul atau tidak? Hah? Ya, mimnya mim sukun atau mim mati. Maka huruf mimnya tidak dibaca dengan bunyi vokal a i u mamimu, tapi dibaca dengan bunyi matinya, yaitu bunyi konsonan dari mim, yaitu gitu ya, Oke. Nah, di sini mim sukun ketemu sama huruf wawu, ini tuh ada hukum tajwid. Ada yang tahu nggak? Pertemuan antara si hijau dengan si kuning. Kira-kira apa nama hukum tajwidnya? Boleh komen dan ramaikan di kolom komentar biar live kita interaktif belajarnya, ya. Nama hukum tajwidnya adalah izhar syafawi, ya. Jangan sampai ada yang komen hanya izhar saja. Kalau teman-teman hanya komen izhar, ini jawaban yang benar tapi tidak maksimal. Karena izhar itu nanti ada izhar syafawi, ada izhar halqi, ada izhar mutlak dan segala macamnya. Ini namanya izhar syafawi. Ya. Oke, mau nggak kita bahas kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan hukum tajwid izhar syafawi? Kalau misalnya mau dibahas secara perlahan, boleh komen mau. Biar saya dampingi secara perlahan-lahan dan kita banyak pengulangan dan kita banyak latihan. Oke, mau? Baik. Dibuka halaman mim sukun di buku saya. Yang sudah punya buku, buka halaman mim bersukun di halaman 116 pada hukum tajwid izhar syafawi. Ini rumusnya. Mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kenapa mim dan ba di sini dikecualikan? Karena kalau mim sukun ketemu huruf mim, hukum tajwidnya apa? Nih, idgham mimi. Kalau mim sukun ketemu ba, hukum tajwidnya ikhfa syafawi. Mereka punya hukum tajwid tersendiri. Gitu ya. Oke, berarti ini hukum tajwidnya adalah izhar syafawi. Cara melafalkannya dibaca jelas. Karena izhar itu artinya jelas. Apa yang dijelaskan? Bunyi mim sukunnya. Dijelaskan dari mana? Dijelaskan dari makhraj huruf mim. Dari mana? Syafatain. Syafatain itu artinya bibir. Makanya disebut izhar syafawi. Paham? Oke. Nah, sekarang kita bahas kesalahan. Ya. Kita bahas kesalahan. Kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf mim bersukun pada hukum tajwid izhar syafawi. Yang pertama, memantulkan suara. Memantulkan suara dari apa? Dari bunyi mim sukunnya. Contoh, ya. Ini juga kesalahan yang sering kali terjadi dan nggak ngeh biasanya. Misalnya, kita ambil contoh, ini deh ya. Nah, contoh di sini. Ini ada mim sukun ketemu huruf to. Ini izhar syafawi. Banyak orang melafalkan, maaf Ustaz saya tidak bisa screen barcode, kenapa ya? Kita buktikan nanti ketika sesi buku ya. Nah, barcode kita sama Bunda. Masa saya bisa, Bunda nggak bisa? Ya, oke. Bisa jadi Bunda salah cara baca. Izin ya, kalau lagi proses belajar, fokus belajar ya. Biar tidak terdistraksi belajar kita. Lanjut. Nah, jadi huruf mim ya dibaca di sini jangan sampai memantul. Alaihim thayran. Izhar syafawi ini seringkali dibaca memantul mim sukunnya. Ya, nih, ini bacaan yang salah, perhatikan. Ya. Alaihim thayran. Alaihim thayran. Mim tidak boleh ada bunyi me di ujung pelafalan Alaihim thayran. Kenapa tidak boleh memantul huruf mim? Karena huruf mim tidak punya sifat qalqalah. Cara cek dulu pelan-pelan. Ya, belajarnya sedikit-sedikit. Ini sifat-sifat dari huruf mim ada 5. Dari poin 1 sampai dengan 5 tidak kita dapati ada sifat yang namanya qalqalah pada huruf mim. Qalqalah itu memantul. Yang punya sifat qalqalah hanya ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf, ab, aj,
ade, ato, ako. Mim gak punya sifat qalqalah. Makanya jangan dipantul-pantulkan. Biasanya di Quran surah Al-Fatihah seringkali terjadi. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Itu tidak boleh. Ya, karena keluar dari kodrat sifat huruf mim. Ya, jangan memantul. Jadi bacaan di sini bukan dibaca alaihim to, alaihim to, tapi kita baca alaihim to, alaihim to. Faham? Tidak ada bunyi me di ujung pelafalan am. Tidak boleh mantul. Ya, oke, lanjutkan. Ya, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua pada mim sukun di hukum tajwid idhar syafawi adalah memutuskan suara. Jadi bunyi amnya itu selain tidak boleh me ada pantulan. Kesalahan berikutnya adalah jangan sampai bunyi amnya itu putus. Putus tuh gimana? Misalnya di sini, ya. Karena teman-teman sudah tahu, oh mim sukun itu tidak boleh memantul. Ya, akhirnya teman-teman menghindari kesalahan memantul dengan cara memutus bunyi am itu di tengah-tengah jalan. Contoh, idhum alaiha, idhum alaiha, itu tidak boleh. Kenapa tadi mantul tidak boleh? Sekarang diputus biar nggak mantul, putus nggak boleh juga. Karena huruf mim punya sifat. Ya. Nih, karena huruf mim punya sifat. Sifat dari huruf mim, dari segi suara nama sifatnya tawasud. Tawasud itu artinya apa? Pertengahan suaranya. Tengah-tengah suaranya di antara apa? Pertengahan suara itu maksudnya suaranya berada di tengah-tengah di antara sifat mengalir dan sifat tertahan. Mengalir disebut dengan rokhwa, tertahan suara disebut dengan syiddah. Mim sifatnya tawasud bainiyah di antara. Jadi sedikit mengalir, tidak boleh betul-betul ngalir, tidak boleh juga terputus. Jadi emnya ngalir sedikit tanpa terjeda. Jadi ya, ketika dipraktekkan itu bukan dibaca idhum alaiha, idhum alaiha, idhum alaiha, idhum alaiha. Oke, ya. Sampai sini paham atau tidak? Jadi bunyi mim tidak boleh memantul dan terputus ketika hukum tajwidnya idhar syafawi. Ya. Jelas sampai sini? Ustadz kok sakit terus, saya setiap pagi memang sering pilek, Bunda. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Gitu. Nah, lanjutkan kembali, jelas? Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi, sekarang kita coba tebak-tebakan. Ya, kita coba tebak-tebakan kira-kira ya. Apakah mim sukun saya di sini sudah tepat atau belum pada hukum tajwid idhar syafawi? Perhatikan baik-baik. Ya, itu. Iya, ya. Oke, perhatikan. Nih. Coba, ini benar atau salah teman-teman? Ya. Adzahum wa tawakkal. Apakah idhar syafawi di sini tepat atau salah? Adzahum wa tawakkal. Nah, coba ya. Mim sukun di sini benar atau salah? Kalau teman-teman nyimak dari awal, mengikuti secara perlahan-lahan harusnya ngeh. Bacaannya salah atau benar? Bacaannya itu adalah salah ya. Jadi bacaan yang tadi ini bacaan yang salah karena bunyi emnya terputus. Adzahum wa, adzahum wa tawa. Nggak boleh ya. Harusnya dibaca adzahum wa tawakkal, adzahum wa tawakkal. Jadi bunyi emnya tidak terputus.
Ya, nah, teman-teman sudah mulai tahu. Jadi dikenali secara perlahan. Ya, oke. Lanjut lagi. Perhatikan. Ya, di sini ada huruf wawu dua nih. Langsung kita bahas. Salah satu kesalahan huruf wawu yang banyak orang tidak ngeh. Saking mudahnya huruf wawu dilafalkan, kita tidak fokus dan tidak mempelajari huruf wawu bahkan. Apa? Nih, kita cek ya, teman-teman. Wawu ketika berharokat, kesalahannya cuma satu. Tapi seringkali terjadi apa? Tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Ya, contohnya ya di kalimat ini. Ya, wawu itu seringkali dibaca seperti ini. Lihat, wawunya ini salah. Watawalla, watawalla, watawalla. Ini bukan huruf wawu yang sebagaimana mestinya. Ya, lantas harus seperti apa? Lafalkan wawu dengan makhrajnya. Lafalkan wawu dari makhrajnya. Makhraj itu tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar huruf wawu? Wawu makhrajnya keluar dari kedua bibir dengan posisi maju seperti pengucapan huruf U. Artinya dibacanya begini. Dibacanya muncung mulutnya atau dibacanya begini. Ah, mulutnya monyong. Ya. Mulutnya maju, ya. Nah, oke. Jadi ketika kita praktekkan ke sini sekali lagi, ya, jangan hanya dibaca seperti ini, ya. Watawalla, 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 watawalla. Watawalla. Nah, jadi muncungkan mulutnya, wawunya, sempurnakan, jangan mentang-mentang mudah kita baca ya, menganggap sebelah mata wawu nih, jangan, sempurnakan juga. Paham ya? Berarti ya jangan sampai dibaca. Nah, coba mana bacaan yang tepat, yang A atau yang B? Fokus pada huruf wawunya, yang A atau yang B? Yang A, watawakkal. Yang B, watawakkal. Mana yang lebih tepat? Yang A atau yang B? Silakan komen di kolom komentar. Wow, mana yang lebih tepat? Pilihan A, pilihan B. Yang tepat adalah pilihan B. Sebagaimana terbanyak dikirim di kolom komentar tuh. Ya, yang B. Yang A salah karena tidak muncung. Gitu. Ya, itu kalau teman-teman ingin memaksimalkan bacaannya ya. Urusan dunia saja kita pengen maksimal ya, pengen yang terbaik, urusan akhirat kok seadanya. Yuk kita maksimalkan secara perlahan-lahan dan berproses. Lanjut. Bunda, sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Ini namanya huruf ta. Ya, taknya dalam keadaan berharokat. Ya. Kira-kira kesalahan apa saja yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta? Saya izin dampingi. Kita buka halaman huruf ta. Nah, ta-nya berharokat ada di buku saya di halaman ke-74. Ta berharokat, kesalahan yang sering kali terjadi, saya izin loncat ke poin 2 dulu. Dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Melafalkan huruf ta dengan menjulurkan ujung lidah ke keluar mulut. Ini bacaan yang keliru pada huruf ta. Perhatikan. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Kalau masih ada yang melafalkan huruf ta seperti itu, maka jangan lagi seperti itu. Kenapa? Karena huruf ta dan huruf hijaiyah punya aturan. Ya, setiap huruf hijaiyah punya makhraj. Makhraj itu artinya apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Yuk kita kenali di mana tempat keluar dari huruf ta. Ta keluar dari ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Ya, ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas. Kalau tidak terbayang kita lihat gambar. Lihat titik berwarna hitam di sini. Ya, kalau tidak kelihatan saya izin zoom. Nah, jadi kita lihat ini titik temu dari makhraj huruf ta. Ujung lidah kita
disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Yang dimaksud dengan pangkal gigi seri atas itu adalah gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas kita. Ya, oke. Nah, jadi ujung lidah kita tidak boleh melet-melet, ngelel-ngelel, nongol-nongol keluar mulut. Ya, jadi nggak dilafalkan sekali lagi. Tabat. Ini sering kali terjadi, tapi kita nggak sadar. Ya, antum. Nah, keluar melet. Tidak ya? Tidak boleh dilafalkan seperti itu. Nah, lantas tadi pelafalannya gimana? Begini. Nah, ujung lidahnya nggak keluar. Saya izin bantu lagi ya. Teman-teman yang sudah punya buku saya, buka video animasi huruf ta. Di scan QR code-nya. Nah, kita tampakkan huruf ta dilafalkan bagaimana. Oke. Nah, ya, perhatikan baik-baik. Nih, huruf ta itu dilafalkan seperti ini. Nah, 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 nah. Ya, jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Nggak nongol kan? Ya, tidak nongol kan teman-teman sekalian ya. Nah, jadi ketika dipraktekkan, ya berarti ujung lidahnya ke sini. Nah, ta, bukan ta, ya. Tuh, kayak gambar, kayak video animasi kayak gambar. Satu paket di dalam buku kita semuanya teman-teman bisa pelajari. Itu makhraj huruf ta. Ya, nah berarti contoh. Misalnya kita baca yang ini ya. Nah, yang ini nih. Jadi nggak kita baca sekali lagi, perhatikan taknya. Zatalahabin. Zatalahabin. Tarmihim. Paham ya? Jadi itu kesalahan kedua dari huruf ta. Ya, jangan sampai menjulurkan ujung lidah keluar mulut karena itu tidak sesuai dengan makharijul huruf ta. Ya, gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, yang nanya buku ini buku saya sendiri. Nanti ada waktunya buat bapak-bapak, ibu-ibu beli. Tapi sekarang waktunya belajar dulu, boleh? Semua bahasan huruf yang basic-basic untuk mengenal bunyi ada di sini. Ya, lanjut dulu. Sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan ta berharokat di poin 1. Tadi kita loncat langsung poin 2. Ya. Oke, apa? Dilafalkan berlebihan dalam percikan nafasnya. Jadi gini loh teman-teman. Huruf ta itu punya sifat. Ya, setiap huruf hijaiyah punya sifat. Nah, salah satu sifat dari huruf ta itu dia punya sifat poin 1. Namanya hams. Hams ini artinya adalah terpercik nafasnya. Keluar ada percikan nafas. Ya. Tapi banyak orang melafalkan ta dengan percikan nafasnya. Ini bukan percikan lagi, tapi becek berlebihan. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya kita ambil contoh di sini, ini yang saya sering pakai untuk contoh ya. Jangan sampai kita melafalkan ta karena tahu nih huruf ta punya sifat percikan nafas, dia melafalkan seperti ini. Bi ayatina. Nah, itu contoh percikan nafas yang sudah terlalu berlebihan. Bi ayatina. Padahal biasa saja. Harusnya dibaca bi ayatina. Kenapa tidak terlalu tampak percikan nafas pada huruf ta ketika berharokat? Karena huruf ta ini ketika berharokat yang dominan adalah sifat poin 2-nya. Apa namanya? Syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Makanya kenapa? Karena ini yang lebih dominan, sifat percikan nafasnya tidak terlalu terdengar. Berbeda halnya ketika huruf ta-nya dalam kondisi sukun. Ta dalam kondisi sukun itu pasti percikan nafasnya akan lebih terdengar. Ya, nah contoh. Contoh ya. Perhatikan ta sukunnya. Nusibat.
Lebih kerasa ya dibanding tanya ketika berharokat. Nusibat, nusibat, nusibat. Paham sampai sini? Ya, nah gitu. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf ta berharokat, please jangan sampai berlebihan. Ya, jadi contohnya pada praktek misalnya di sini, ya, jangan sampai dibaca yatiman, 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 yu'ti, 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 yu'ti. Nah, jadi nggak boleh berlebihan atau sering disebut dalam kaidahnya takalluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Letak dari suatu kesempurnaan itu bukan dari berlebihan, sesuatu yang berlebihan. Ya. Oke. Yu'ti bukan yu'ti. Ya, jangan berlebihan. Oke. Faham nggak sampai sini? Ini dia dua kesalahan pada huruf ta. Yang sudah mulai faham boleh komen faham di kolom komentar. Komen faham di kolom komentar. Silahkan. Kita belajarnya pelan-pelan. Ya, faham. Baik. Oke, sekarang kita praktekkan dalam ayat. Berarti mana huruf ta yang lebih tepat? Ya, oke, kita contohkan dulu deh. Ya, gini aja. Teman-teman tinggal jawab benar salah ya. Pelafalan yang ini salah atau benar? Watawakkal, watawakkal, watawakkal. Salah atau benar huruf ta-nya? Ya, tuh. Salah ya. Huruf ta-nya salah karena dibaca huruf ta-nya terlalu berlebihan nafasnya. Watawakkal. Padahal normal-normal saja. Watawakkal. Ya. Kalau sekarang bacaan yang ini salah atau benar? Watawakkal. Watawakkal. Kalau yang ini salah atau benar? Watawakkal. Watawakkal. Lah, ayo, lupa makhraj huruf ta di mana? Bahaya nih kalau pada jawab benar nih. Salah ya. Ini bacaan yang salah, Bunda. Salah. Wata. Ujung lidahnya kok melet? Ini udah kita bahas tadi. Yo, ini padahal kita udah bahas pelan-pelan masih salah ya. Apalagi kalau kita bahas cuma sekilas-sekilas. Cepet-cepet. Ingat nih, tak berharokat kesalahannya. Lihat poin 2. Dilafalkan, menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Ini salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Sudah kita bahas. Konsentrasi. Ya. Ya, padahal udah diulang-ulang. Nggak apa-apa. Makanya kita belajarnya diulang-ulang. Jangan bosen. Ya, salah tuh di sini kenapa? Karena ujung lidahnya keluar mulut. Ya. Watawakkal. Ingat gak makhraj huruf ta di mana? Saya ulang lagi kalau gitu. Bentar. Ya. Nih, saya ulang lagi. Ta makhrajnya lihat di mana ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi sari atas nih. Udah kan tadi udah kita lihat. Di sini nggak melet. Udah kita lihat bahkan video animasi dalam buku saya nih. Di sini huruf ta dilafalkan tuh. Tuh. Lihat pergerakannya tuh. Tuh. Ke situ, bukan melet. Faham? Jelas? Ya? Faham? Jelas sampai sini? Nah, jadi huruf ta itu tidak dilafalkan menjulur ujung lidahnya. Maka bacaan yang tadi kita contohkan salah ya. Nah, berarti bacaan yang tepatnya adalah seperti ini. Bukan watawakkal, tapi wata. Di dalam ya, watawakkal. Watawakkal. Paham? Jelas? Yang sudah mulai paham, boleh komen paham di kolom komentar. Silakan. Oke? Paham ya? Baik. Nah, sebelum lanjut, teman-teman yang sudah support live ini ya, dengan cara tap-tap layar itu akan meningkatkan jumlah like. Yang sudah ngasih gift
Ya, kan kalau di live yang joget-joget ngasih gift-nya luar biasa ya. Pernah lihat sekilas konten-konten yang mohon maaf kurang bermanfaat, tapi yang supportnya masya Allah nggak ragu-ragu. Ya, yang sudah ngasih gift, ya terima kasih banyak pula, semoga rezekinya berkah, makin berkah, ya gitu. Oke, lanjutin lagi teman-teman sekalian, ya. Oke, lanjut ya. Watawa, jadi ujung lidahnya tidak boleh melet-melet, tidak boleh keluar-keluar, ya itu. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Sudah waw, sudah huruf ta sudah. Sekarang kita masuk ke huruf, ini namanya huruf apa? Ini namanya huruf kaf. Untuk huruf kaf saya tidak akan panjang lebar bahas ya. Karena huruf kaf itu dilafalkan sebagaimana kita bilang kuku, kita bilang kaki, kita bilang kiri, kita bilang karung, senatural itu. Cuman yang harus teman-teman perhatikan, kafnya di sini ada tanda burung terbalik nih. Ini namanya tanda tasydid. Kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang ada tanda tasydid seperti ini, maka ditekan dulu huruf kafnya, huruf yang bertasydidnya, baru keluarkan bunyi harokatnya. Ya. Nah, jadi dibacanya jangan sampai watawaka, tapi watawakka, 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 bukan watawaka. Kalau misalnya tidak ada tasydid, nih ya, nih contoh. Kalau misalnya tidak ada tasydid, saya coba ilustrasikan. Nih, ini nggak ada tasydid nih, baru dibacanya watawaka. Tapi kalau ada tasydid, watawakka. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, gitu ya teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini huruf lam. Ya, ini namanya huruf lam. Lamnya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Ya, tanda sukun, tanda sakinah. Ya, sama nih. Ada kesalahan yang juga menjadi kesalahan populer yang sering kali terjadi ketika melafalkan lam sukun. Ya, apa kira-kira teman-teman sekalian kesalahannya? Ya, oke. Sip, terima kasih atas supportnya ya, yang sudah tap-tap layar, ya, yang sudah share. Jangan lupa deh gini, yang paling penting itu apa? Teman-teman yang pengen belajar setiap hari seperti ini, jangan lupa diklik tombol ikuti. Lihat di atas ada tombol ikuti blok merah, diikuti dulu, biar silaturahim kita lanjut. Ya, takutnya ada yang baru pertama kali gabung di live ini. Salam kenal, kita akun ini sudah alhamdulillah di TikTok dari 4 tahun lalu. Ada yang baru gabung, klik dulu tombol ikuti. Ya. Oke, lanjut. Nah, lam sukun, kesalahannya apa? Kita bahas secara perlahan-lahan. Ya, nih. Nah ya, halaman ke-51. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun adalah apa? Di buku saya dijelaskan, saya izin bahas yang mana dulu ya? Yang poin 1 dulu aja. Dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Ya. Jadi kalau teman-teman melafalkan huruf lam itu diserupakan dengan L sehari-hari teman-teman, bisa benar bisa salah. Kenapa? Karena belum tentu huruf L sehari-hari teman-teman sesuai dengan makhraj huruf lam. Ya. Oke. Nah, maksudnya gimana? Oke, saya contohkan ya. Jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf lam yang huruf lam itu nggak cukup hanya menyentuhkan ujung akhir lidah. Al. Ya. Al. 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 Cuman ujung lidah doang, tidak cukup huruf lam dilafalkan seperti itu. Nah, khawatirnya ketika teman-teman melafalkan L alfabet itu cuma nempelin ujung lidah doang. Nah, sedangkan huruf lam dan seluruh huruf hijaiyah punya aturan. Nah, lam itu makhrajnya wallamu adnaha limun tahaha. Dari tepi lidah depan baik yang kiri dan juga yang kanan, dia menyisir sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit bagian depan. Gimana itu bang maksudnya? Gini maksudnya. Nih, kita mas sambil dipersiapkan semuanya bunda. Karena kita mas betul-betul serius pengen dampingi teman-teman perlahan. Ya, bukan hanya mengejar lancar tapi dengan bacaan yang keliru tetap harus kita maksimalkan. Salah. Ya, perhatikan.
Lam itu keluar dari, lihat pulpen saya ya, pulpen ajaib saya. Dari tepi lidah depan kanan yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Begitupun tepi lidah depan kiri yang ini menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, area ini semuanya nempel. Bukan cuman ujung lidah, ujung akhir lidah doang huruf lam itu. Ya. Pada alhasilnya dibaca bukan al. Al. Ya. Oke, al, tapi al. Al lebih penuh. Bunyinya akan lebih jelas. Al, bukan al, tapi al. 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 Paham nggak sampai sini? Paham nggak teman-teman sekalian? Jelas tidak? Bunyinya pun beda. Kalau teman-teman cuma nempelin ujung lidah doang, bunyinya beda. Al dengan al beda antara al-ladzina dengan al-ladzina. Ya. Baik. Lanjut ya. Baik. Nah, gitu ya. Jadi huruf lam itu dilafalkan seperti tadi. Wallamu adnaha limuntahaha. Ya. Oke. Nah, jadi maaf kok kesini. Ya, maaf. Nah, ya, jadi kembali ke bahasan lam sukun. Jangan betul-betul diserupakan dengan L, karena belum tentu L alfabet kita sama dengan kaidah makhraj huruf lam. Oke, jadi pada prakteknya, misalnya di sini ya, huruf lam itu bukan dibaca zul zilati, tapi zul zilati. Bukan zul zilati, tapi zul zilati. Ya, itu kesalahan pertama pada huruf lam sukun. Bagaimana? Sudah mulai paham? Mau lanjut bahas ke poin 2 dan 3 atau tidak? Masih dari lam sukun. Nggak buru-buru, tenang aja. Belajarnya pelan-pelan. Per huruf, per kondisi. Lanjut? Mau ya? Baik. Kesalahan yang sering kali terjadi di poin kedua. Seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Nah, ini yang paling populer ketika kita melafalkan lam sukun. Ini yang paling sering dikoreksi ketika teman-teman baca di hadapan guru teman-teman. Betul atau tidak? Huruf yang dia tidak memantul, tapi kenapa dipantul-pantulkan padahal dia tidak punya sifat qalqalah. Nih, kita lihat sifat huruf lam. Sifat huruf lam itu ada 6 dan tidak ada qalqalah di dalamnya. Dan tidak ada qalqalah di dalamnya. Ya, maka jangan sampai memantul karena nggak punya sifat qalqalah. Ya. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ya, ini bacaan yang salah nih. Lil alamina. Lil alamina. Kerasa lam sukunnya ada memantul, ada bunyi le di ujung pelafalan al. Terasa? Nggak boleh karena nggak punya sifat qalqalah. Ya. Jelas sampai sini? Nah, kenapa dia bisa memantul, teman-teman? Kenapa huruf lam ini bisa memantul? Ya, perhatikan. Kenapa huruf lam ini bisa memantul? Teman-teman coba analisis sendiri. Lil alamina. Lil alamina. Lil alamina. Kenapa lam sukun di situ bisa memantul? Karena lamnya belum beres dilafalkan, sudah dilepas makhrajnya. Harusnya tunaikan dulu lamnya, masuk baru baca ain. Lil alamina. Lil alamina. Bukan lil alamina. Paham sampai sini? Nah, ya. Gitu. Paham ya? Jadi nggak boleh memantul karena dia tak punya sifat qalqalah. Ya. Poin ketiga sama sih. Pokoknya kalau ada huruf yang dia tidak memantul, huruf yang nggak boleh mantul, dibaca mantul, pasti kesalahan berikutnya adalah terputus suaranya. Karena berusaha menghindari kesalahan memantul. Nih, contoh huruf lam. Lam itu kan nggak boleh mantul di poin kedua. Pasti kesalahan berikutnya terputus. Karena banyak orang menghindari kesalahan memantul dengan alternatif yang salah, yaitu apa? Memutus suaranya.
diputus suaranya. Lam juga nggak sama. Lam nggak boleh terputus. Karena lam punya sifat. Nah, kenali sifatnya biar kita tidak terjerumus pada kesalahan. Teman-teman, lam punya sifat. Salah satu sifat dari huruf lam itu namanya adalah tawasud. Tawasud itu artinya apa? Tawasud itu artinya pertengahan suaranya. Suaranya berada di tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Ya. Oke, jadi biarkan suara L-nya itu mengalir dulu sedikit tanpa adanya bunyi penghujung vokal E. Nggak perlu ada. Ya. Ya, jadi dibacanya bukan lil alamina. Tapi L-nya dialirkan tanpa mantul. Lil. Tuh, lil. Tuh, L-nya ngalir dulu sedikit. Tawasudnya. Lil alamina. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Pak Ustadz, huruf-huruf apa yang tidak memantul? Huruf-huruf yang tidak memantul adalah huruf-huruf yang selain pada huruf memantul. Huruf memantul yang dihafalnya jangan huruf yang tidak memantul, Bunda. Karena banyak. Yang dihafalkan huruf yang memantul apa? Huruf yang memantul ba, jim, dal, to, kof. Berarti yang tidak memantul selain 5 huruf itu. Gitu konsep belajarnya. Yang dihafalkan bukan yang banyak, tapi yang sedikit. Yang memantul hanya 5 huruf. A, B, A, J, A, D, A, to, A, ko. A, B, A, J, A, D, A, to, A, ko. Selain itu berarti nggak boleh mantul. Gitu. Menghafalnya. Ya. Nah, gitu. Oke. Paham gak sampai sini? Ini dia 3 kesalahan yang sering kali terjadi ketika melafalkan lam sukun. Sebelum kita kuis untuk menguji kompetensi teman-teman, boleh komen paham di kolom komentar yang sudah mulai paham. Sebelum kita kuis. Jadi di sini ada prakteknya, pelajarnya pelan-pelan, dicontohkan berulang, dan ada kuisnya. Nah, gitu. Paham ya? Oke, kita mulai. Sekarang misalnya, yang ini ya. Sip. Tolong tebak. Bacaan saya salah atau benar? Boleh komen di kolom komentar ya. Kalau salah, komen salah. Kalau benar, komen benar. Oke? Faqullatu. 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 Kira-kira bacaannya salah atau benar? Dan jawabannya adalah faqullatu. Salah. Alasannya, kenapa bacaan tadi yang kita baca salah? Faqullatu. Karena lam sukunnya memantul. Barakallahu fikum, luar biasa. Lanjut. Kuis berikutnya. Oke, yang ini ya. Apakah bacaan saya benar atau salah? Amhilhum. Amhilhum. Boleh komen di kolom komentar. Apakah lam sukun yang barusan saya peragakan itu salah atau benar? Amhilhum. Jawabannya adalah salah. Ya, jawabannya adalah salah karena makhrajnya cuma nempelin ujung lidah doang, sehingga bunyinya pun beda. Amhilhum. Seharusnya amhil, bukan hilhum. Ya, oke, bagus. Lanjut. Nah, kalau yang ini salah atau benar? Falyatanafasi. 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 Benar atau salah? Silakan komen di kolom komentar. Ya, salah atau benar? Benar ya? Benar? Sip. Ini adalah insya Allah bacaan yang benar. Karena tidak memantul, tidak terputus. Makhrajnya tepat. Falyatanafasi. Falyatanafasi. Tuh, teman-teman sudah bisa menilai.
Menilai ini bukan untuk nilai bacaan orang lain, tapi teman-teman akan lebih engah dengan apa yang teman-teman baca. Sebelum nanti teman-teman talakikan bacaannya kepada seorang guru untuk memverifikasi bacaan teman-teman tepat atau tidak. Oke, afwan ya, suaranya masih di mute tadi. Oke, sekarang kita coba kuis yang sesungguhnya. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Nah, ini kuis sesungguhnya pilihan ganda. Kalau tadi benar atau salah kan ya? Nah, sekarang coba mana bacaan yang tepat? Yang A. Wa tawakkal ala. Yang B, wa tawakkal ala. Yang C, wa tawakkal ala. Yang D, wa tawakkal ala. Mana bacaan yang lebih tepat? Coba boleh komen. Yang A, yang B, yang C, atau yang D. Kita lihat jawaban terbanyak ya. Saya izin lihat. Waduh. Masya Allah, teman-teman lihat di sini yang saya tunjuk pakai pulpen saya terbanyak dikirim, apa jawabannya? D ya. D ya. Ya, barakallahu fikum. Berarti dominan di antara teman-teman sudah tepat. Kita bahas kenapa yang ABC salah. Konsentrasi. Kuis, tapi tetap kita bahas kenapa yang ABC salah. Biar teman-teman, ini sebenarnya kita lagi ngulang-ngulang. Karena kadang-kadang ngulang-ngulang saja masih salah, apalagi tidak diulang-ulang. Ya, tapi dengan konsep yang berbeda pengulangannya. Kalau teman-teman sadari ini saya lagi ngulang-ngulang, tapi dengan konsep yang beda-beda. Perhatikan, kenapa bacaan yang A ini salah? Wa tawakkal. Nah, kenapa salah yang A nih? Bacaan yang A kenapa salah? Wa tawakkal ala. Karena lamnya makhrajnya salah. Ya. Oke, bukan kal, bukan ujung lidah doang, tapi kel, bukan kal, ya. Oke, lidah yang nempel cuma di ujung doang. Nah, betul. Oke, sekarang yang B. Kenapa salah? Wa tawakkal ala. Wa tawakkal ala. Karena yang B terputus bunyi lam sukunnya. Wa tawakkal ala. Ya, bagus, Masya Allah, luar biasa jawaban teman-teman. Sekarang yang C kenapa salah? Wa tawakkal ala. Wa tawakkal ala. Karena yang C bacaannya salah, yang ini wa tawakkal. Ada memantul. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Tanpa mantul, tanpa terputus, tanpa berubah makhrajnya. Wa tawakkal ala. Wa tawakkal ala. Paham? Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Bisa diikuti nggak teman-teman? Pembelajarannya bisa dinikmati atau tidak? Bisa diikuti atau tidak? Ya, oke, operator boleh disiapkan. Nah, kerasa nggak kita sudah belajar 1 jam 20 menit? Kerasa cepat, kerasa lama. Kalau kerasa lama teman-teman kurang menikmati. Kalau kerasa cepat, nggak kerasa tiba-tiba udah 1 jam 20 menit, berarti teman-teman sedang menikmati.